Yang sekarang ini kan berdasarkan selatan yang sudah masuk dalam interpretasi baru itu telah masuk desa mandiri. Nah itu harapan kita ke depan agar lebih mungkin didekatkan. Ya mungkin kesimpulannya saya bagasi PMD, kalau bahasannya kalau di Indonesian Idol saya itu yes ya. Mungkin saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melanjutkan dari Pak Kasih Terantip terkait perencanaan tadi yang kami dapati pada perencanaan RKPDes belum dijilid Pak Munggah. RKPDes tolong itu diselesaikan, dijilid dengan rapi karena dia melihat isi sudah bagus, perda segala macam sudah lengkap dan dokumen sudah lengkap, cuma secara haknya belum dijilid. Kemudian yang berbicara terkait DD di porsi APBDes itu pemberdayaan sangat kurang, tidak maksimal, sekitar 3%. Nah ini juga amanah dari Pak Camat untuk ditingkatkan pemberdayaannya di tahun yang akan datang. Bagaimana pemberdayaan ini sangat dibutuhkan juga dalam meningkatkan grade dana desa itu nantinya signifikan memang perbedaannya. Kalau di pembangunan 50%-an, pemberdayaan ya sekitar 3%. Mungkin nanti terkait regulasi Pak Maman yang akan mengupas itu dan informasi hasil Zoom meeting kita dengan Kementerian PDTT juga akan dibahas nanti oleh Pak Maman. Mungkin cukup dari dia, Pak Kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat padat saja. Pertama, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, Pak Kades. Terima kasih kami ucapkan sudah menyambut kami dengan cukup luar biasa. Saya langsung saja pada persoalan regulasi saja, Pak Kades dan semua musyawirin yang ada di dalam forum Diki. Jadi Permendesa sudah keluar, ada dua. Yang pertama Permendesa nomor 7 tahun 2023 dan Permendesa nomor 13 tahun 2023. Substansi Permendesa nomor 7 itu adalah secara umum menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Kemudian Permendesa nomor 13 bicara tentang aturan teknis atau petunjuk operasional tentang penggunaan dana desa yang akan dipakai tahun 2024. Jadi dia suami istri ya. Permendes nomor 7 ini bersuami istri dengan Permendes nomor 13. Aturan secara spesifik itu diatur di dalam Permendes nomor 13. Yang pertama itu adalah ada 5 kegiatan yang wajib harus masuk di APBDes Induk tahun anggaran 2024. Yang pertama adalah pengentasan masyarakat ekstrim miskin. Bentuknya itu ampure, saya harus menyampaikan ini BLTDD masih populer ya. BLTDD tahun 2024 itu sudah dipatok menurut Permendesa itu maksimal sudah harus anggarkan adalah 25% dari total anggaran dana desa. Jadi kalau 1 miliar berarti 250 juta maksimal. Ya, jadi saya hanya mensosialisasikan sesuai dengan Permendes ya. Mudah-mudahan nanti Perbub itu ada aturan teknis juga ya. Kalau dalam 2023 kan ada antara ya, pakai kan 10 sampai 25. Tapi kalau Permendes hanya dipatok maksimal 25%. Jadi logikanya kalau 1 juta berarti BLTDD-nya 250 juta. Nah, kalau ada kekurangan itu bendahara paling paham. Itu biasanya diparkir dulu kan ya, nanti ditransfer di dana desa tahap 3. Yang kedua, untuk ketahanan pangan itu dipakai minimal
adalah 20%. Jadi kalau 1 miliar dapatnya SIDE berarti 200 juta untuk ketahanan pangan hewan dan nabati. Jenis-jenis kegiatan mungkin sudah ada di dalam Permendes nomor 7. Jadi tadi tiang bilang bersuami istri dia ya. Permendes nomor 7 dengan Permendes 13. Permendes 13 tentang aturan spesifik presentasi dana desa. Kalau Permendes nomor 7 itu tentang jenis-jenis kegiatan, misalnya kalau nanti dianggarkan ketahanan pangan, ini jenis kegiatannya. Nah, kalau dalam proses ketahanan pangan, kalau bisa nanti mudah-mudahan ada revisi dari Rang Selatan, sifat kegiatannya itu sustainable ya, jangka panjang, jangan hanya instan saja. Harapan kita seperti itu, karena tetap kebijakan itu ada di pemerintah desa bersama BPD. Yang selanjutnya adalah operasional pemerintah desa, masih populer dia, ya maksimalnya berapa? 3%. Jadi kalau sudah dapat 1 miliar berarti 30 juta itu untuk 1 tahun anggaran. Tentang apa-apa saja yang dipakai untuk operasional pemerintah desa, saya pikir sudah jelas. Itu bukan dana untuk kepala desa, bukan ya. Jadi dana untuk operasional pemerintah desa. Bedakan antara dana kepala desa dengan operasional pemerintah desa. Nah, 3 poin itu saja yang ada presentasinya di Permendes nomor 13. Kemudian untuk kegiatan yang nomor 4, stunting, masih populer. Jadi untuk kegiatan stunting ini banyak sekali macamnya ya. Mudah-mudahan Desa Rarang Selatan selalu konsisten menganggarkan untuk PMT ya, PMT, kemudian kader posyandu, kader KPM, kemudian pelatihan kader posyandu, pelatihan kader KPM. Nah, spesialnya untuk KPMD, keterlibatan di desa itu sekarang diberikan kewenangan penuh sebagai admin untuk BIPAN HDW itu ya. Nah, jadi kolaborasi antara KPMD dengan admin desa sekarang cukup kuat. Karena kalau tidak ada data untuk scorecard itu, dana desa tahap 3 tidak bisa cair. Harapan kita, intervensi dana desa untuk stunting itu bisa dianggarkan untuk peningkatan kapasitas 2 item tadi itu, yaitu peningkatan kapasitas kader posyandu dan KPMD. Lebih khusus saja, kita akan mencoba mendorong desa ini bagaimana dia bisa menyusun scorecard yang baik ya. Jadi KPMD menyusun scorecard, kemudian nanti diverifikasi oleh admin desa. Selanjutnya yang paling prioritas adalah BUM desa. Badan Usaha Milik Desa ya. Badan Usaha Milik Desa ini selalu diprioritaskan menjadi kegiatan kewenangan nasional ya, khususnya dalam proses pemerataan ekonomi nasional, lebih fokus lagi untuk ke pemerataan ekonomi desa. Tetapi harus saya sampaikan, perkembangan BUMDes di Kecamatan Terare ini rata sekali ya. Persoalannya pada internal saja, bagaimana peningkatan kapasitas, kemudian pembentukan pengurus BUMDes. Nah, mudah-mudahan pada level itu kita sudah tuntas nanti tahun 2024. Kalau misalnya Desa Rarang Selatan ini masih pada persoalan internal pengurus desa, maka intervensi dana desa bisa dipakai untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Tapi kalau tidak ada pengurus BUMDes, maka pendirian atau pembentukan pengurus itu bisa dianggarkan lewat dana desa. Jadi tolong diingat saja ya, yang harus ada dalam APBDes Induk nanti ini adalah pertama BLTDD, yang kedua adalah apa tadi itu, operasional pemerintah desa, yang ketiga ketahanan pangan, stunting dan BUMDes. Itu kalau sudah baca Permendes 13 jelas nanti. Nah, spesialnya lagi ini akan diverifikasi secara online melalui OMSPAM itu kalau tidak salah ya. Sistem SPJ-nya sekarang online ya, Pak Benara ya. Nah, itu lebih rigid lagi. Malah kemarin saya dengar di Skudani itu kalau dulu pembayaran pajak itu sifatnya cash, sekarang langsung dipotong lewat Siskudes itu kalau tidak salah saya dengar. Maka lebih simpel sekarang. Nah, selain itu izinkan saya menyampaikan supaya tidak salah menangkap nanti, khususnya bagi Bapak Kadus atau Kawil ya, bagi desa yang menganggarkan untuk RTLH ya tahun anggaran 2024, jangan sampai kepala desa itu salah Kawil terutama ya, salah mensosialisasikan makna atau substansi dari RTLH itu. RTLH ini adalah rumah tidak layak huni ya. Walaupun di Permendes nomor 7 dijelaskan tentang besaran anggaran, tapi jangan dimaknai bahwa RTLH itu wajib desa memberikan 10 juta. Jadi yang diintervensi itu adalah jenis kerusakannya saja. Jadi kalau di Bapak Abdurrahman itu rumahnya membutuhkan keramik, ya udah dikirimi saja keramik. Jangan
keramiknya saja yang rusak, semuanya diberikan. Itu pernah terjadi temuan juga soalnya, semennya nganggur di rumah itu. Kemudian iya betul ini saya ngomong, kayu, kemudian kusennya nganggur. Nah ini maksudnya di substansi di Permendes ini adalah walaupun jumlah untuk RTLH itu 10 juta, tapi intervensinya dilihat pada sejauh mana kerusakan dari rumah tersebut. Rehab maksudnya ya. Jadi nanti Kawil kalau mau mendata, ditanya saja masyarakatnya, kalau yang rusak apanya saja, apakah rusak temboknya, rusak gentengnya atau yang lain-lain. Kemudian batasan maksimalnya RTLH itu adalah 10 juta ya, jangan lebih. Dan itu tidak boleh dipakai untuk upah. Jadi tukang itu tidak boleh dikasih upah lewat sana. Hati-hati Kawil memberikan informasi ini, karena kemarin ada yang bilang boleh, ada yang itu terjadi juga tahun 2023. Apa yang terjadi? Lekang kepala desa dia. Nah itu kita membantu ya. Kepala desa kalau mau mensosialisasikan ini bilang saja bahwa yang diintervensi lewat dana desa adalah khusus untuk pembelian material bahan yang dibutuhkan oleh rumah tersebut. Nah, kemudian cara sistem pencairannya jangan kasih uang gelondongan Pak, ya maksudnya bendahara. Jadi yang kita kirim ke yang bersangkutan itu adalah bahan yang dibutuhkan, bukan dikasih uang. Ya, jadi kalau sini kasih uang 10 juta, nanti mereka kita khawatirkan beli apa-apa. Tapi kalau mereka yang butuhkan misalnya semen 20 sak, desa yang membeli tentang sistem pencairan, bendahara sudah paham itu, nanti dikirimkanlah semen kepada rumah tersebut. Nah, kemudian secara administrasi, mudah-mudahan ada BPD di sini ya. Jangan lupa untuk membuat peraturan kepala desa tentang penerima manfaat atau yang mendapatkan bantuan RTLH itu, ya. BPD dengan pemerintah desa harus rapat ini, menyepakati orang tersebut sesuai nggak apa untuk mendapatkan RTLH. Syarat-syarat RTLH saya pikir nanti bisa dibaca di Permendes nomor 13. Kemudian syarat-syarat penerima BLTD sudah dikupas tuntas di Permendes 13. Karena kita waktu sangat terbatas ya, saya hanya memberikan garis besarnya saja. Dan mudah-mudahan tahun 2024 ini kita mulai menyambut dengan RPJMdes yang sudah disusun ya. Harapan saya RPJMdes yang sudah disusun, sudah capek-capek kemarin kan roadshow ke beberapa dusun itu tidak dipakai. Dan mudah-mudahan RPJMdes 2024 RKP 2024 itu sudah bisa direalisasikan untuk tahun anggaran 2024, sehingga apa yang sudah diperbuat itu ada manfaatnya. Itu saja Pak Kasih, mohon maaf atas kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamang. Kita akan lanjutkan bagaimana temuan kami bersama tim tadi di lapangan. Dalam hal ini kami persilakan Pak Hadi, apa temuannya tadi, apa yang sudah baik katakan baik, apa yang belum dilaksanakan dikatakan belum dilaksanakan ya. Itu secara bahasa teknisnya tidak Pak Hadi. Kalau bahasa pantunnya nanti saya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dari Desa Rarang Selatan. Ampura dang niki lah lain kopi lain ni nama dang niki baca kalui apa-apa dang niki. Pertama-tama saya mau sampaikan tujuan kita melaksanakan binwas ini. Tentulah baik yang sebagai pendamping desa maupun tim PTPD Terarah tentu untuk melaksanakan tupoksi, karena di situ adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakan bimbingan kepada desa. Karena kadang-kadang lah bila ada temuan-temuan, kadang-kadang kita juga ikut disentil apakah sudah diarahkan desa untuk melaksanakan itu ini begitu. Sehingga lah seperti ini yang kita laksanakan. Mohon maaf tangkih mungkin cukup merepotkan tangkih. Pertama-tama saya mengawali dari administrasi.
apa yang telah dilaksanakan baik dari RKP, APBDes. Di RKP masih belum dilampirkan foto 0% maupun RAB manualnya. Karena itu sebagai acuan untuk kita menyusun APBDes, karena tentulah seperti kita ketahui bahwa APBDes ya ngambil dari RKP seperti itu. Yang ingin menyampaikan tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau kita baca di Perpuk nomor 40 tahun 2020, termasuk pengadaan TPK sudah diatur di Perpuk tersebut. TPK diangkat di waktu pelaksanaan Musrembang Des. Itu diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa. Tentu juga dengan pengadaan barang dan jasa yang lainnya diatur di Perpuk tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang pelaksanaan. Di kegiatan sudah terpampang informasi, papan informasi kegiatan. Alhamdulillah sudah terpampang di situ. Cuman prasasti yang belum. Tentulah hal-hal tersebut mempunyai tujuan seperti papan informasi tentulah supaya masyarakat mengetahui berapa sih panjangnya, berapa sih anggarannya, seperti itu. Kemudian prasasti tentu supaya kegiatan tersebut ada identitas, supaya ada identitasnya. Misalnya talut dianggarkan dari dana desa tahun 2000 sekian, panjang sekian, seperti itulah. Dan juga tentulah sebagai pengingat di masyarakat kita, misalnya maraniki tang 5-6 tahun ke depan talut sewah tegawi masih soleh, alhamdulillah nama baik desa kita akan semakin terangkat di mata masyarakat. Seperti itu. Dan tidak kalah penting juga tidak diklaim oleh program-program lain, dan juga supaya tidak ada pemikiran-pemikiran dari pemikiran negatif dari masyarakat. Ampure tanpa gades supaya maksud yang niki masyarakat kita berpikiran seperti itu. Jangan-jangan Pak Kades ini dana dari aspirasi yang diakui untuk kegiatan dana desa. Seperti itulah mungkin tujuan daripada kita melaksanakan prasasti. Ya, bisa kita laksanakan prasasti secara sederhana, bisa juga kita sekedar pas masih basah misal semennya di situ kita tulis, bisa. Kalau tidak mau dianggarkan misalnya dari desa ditulis di situ, terus sekedar ditulis pakai langsung dicat gitu, seperti itu. Supaya agak leguk sedikit kalau tidak dianggarkan dari APBDes, dan dianggarkan dari dana desa juga boleh, seperti itu. Berapa hal lagi tadi kita sudah kunjungi, ada namanya talut dan gorong-gorong. Talut kalau kita berbicara secara teknis terkait talut, atau biasa disebut adalah dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah kalau secara teknis itu kemiringannya itu 1:2. Artinya di situ kalau tinggi 2 meter kemiringannya 1 meter. Kenapa demikian? Tentulah sesuai namanya dinding penahan tanah. Artinya supaya lebih kuat, karena ada gaya dorong dari misalnya dari badan jalan seperti itu, supaya tidak cepatlah rusak daripada talut tersebut. Kemudian juga tentulah seharusnya ada lubang pernapasan di situ. Lubang pernapasan bisa kita gunakan pipa, bisa kita gunakan bambu, atau bisa juga kita gunakan pelepah pisang, karena di sini adalah terkait fungsi. Apa fungsinya di situ adalah untuk
daripada jalan itu yang diuruk tanah itu supaya begitu banyak air di dalam tanah akan mengalirkan melalui saluran-saluran pernapasan tersebut, tentulah untuk keawetan daripada dan ketahanan daripada tandu tersebut. Selanjutnya sempat yang tadi coba masalah gorong-gorong dan ampuret yang kira tidak menggunakan lantai, mungkin sempat yang tanyakan ke Pak Niki, cuman ada tukalnya kita lantik semuanya gitu. Ini supaya kita menyamakan persepsi. Gorong-gorong plat deker mungkin saya pikir harus kita lantik. Kenapa demikian? Karena namanya gorong-gorong, air akan terus mengalir. Beberapa kasus yang saya temui, ada gorong-gorong yang plat deker begitu tidak menggunakan lantai, ya, lantai pasangan batu. Akhirnya karena air terus mengalir, akhirnya terkikis di bagian bawah dari pasangan batu ini. Akhirnya pasangan batunya turun dan patah, dan begitu juga pelatnya akan menurun, dan juga akhirnya rusak. Akhirnya di tahun berikutnya lagi dianggarkan seperti itu. Nah, yang harapkanlah jangan sampai seperti itu, marah Nike. Yang lanjutkan apa yang disampaikan juga oleh rekan saya Pak Maman, ya, terkait RTLH. Nah, di RTLH kadang-kadang kita menganggarkan 5 atau 10 RTLH. Tentu di tiap rumah atau warga yang akan kita bantu itu tentu lain-lain kebutuhannya. Ada yang membutuhkan genteng, ada yang membutuhkan spanduk. Tentulah berbeda-beda RAB-nya dari RTLH ABC-nya, sehingga setiap RTLH tentu mempunyai RAB yang berbeda-beda. Kasus yang tertemui kadang 10 RTLH 1 RAB-nya, tingkat dikalikan 10. Begitu turun dari pihak auditor, dan itu disalahkan karena tentulah berbeda-beda kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang membutuhkan bata, ada yang membutuhkan kayu dan lain-lainnya. Yang sebagai pendamping desa, khususnya infrastruktur yang untuk mendorong masyarakat kita dan melalui desa gitu, mendorong ke masyarakat yang terbantu mengenai RTLH ini untuk melaksanakan perkuatan-perkuatan, karena seperti kita ketahui bahwa NTB termasuk adalah garis gempa. Apa yang terjadi di tahun 2018, kita sampai tidak berani tidur di dalam rumah, supaya kita melakukan pembangunan perkuatan-perkuatan untuk memenuhi kaedah-kaedah teknis tersebut. Perkuatan-perkuatan yang saya maksud di situ adalah ya selup, ya kolom, termasuk dan ring balok, supaya lebih awet lah daripada itu. Terus sudah disampaikan juga oleh Pak Maman tadi, dan betul, tidak boleh ada upah. Tentu di situ adalah bantuan bahan atau material untuk masyarakat kita. Kenapa demikian? Tentulah mempunyai tujuan, yang tujuannya adalah sebagai pancingan masyarakat. Kita memberikan bahan 10 juta, dia bisa melaksanakan sampai pekerjaan 25-30 juta, supaya ada swadaya. Itu maksudnya tidak boleh ada upah, supaya pemilik rumah itu sendiri yang mengerjakan. Artinya supaya dia yang lebih bersemangat seperti ini itu, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan kalau kita mengacu daripada perbu tersebut, TPK yang berfungsi untuk membantu kasih kaur, dan kasih kaur itulah yang menjadi PKA. Nah, tentu akan melaksanakan atau memeriksa bersama
kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Misal Talud tentu akan mengukur bersama TPK maupun perangkat desa yang lainnya, mengukur, meriksa baik itu kualitas maupun kuantitasnya, mengukur bersama supaya maksudnya supaya apakah apa yang kita rencanakan di RAB itu sudah mencukupi atau tidak, apakah kurang ataukah lebih. Tentulah kalau kurang tentu akan ditambahkan. Nah, seperti itu. Apabila sudah cukup, nada atas dasar perhitungan itulah TPK membuat berita acara serah terima dari TPK kepada PKA. Nah, kemudian PKA melanjutkannya dengan berita acara serah terima kepada kepala desa Tanggih. Karena kepala desa di sini adalah sebagai pengguna anggaran. Yang sedikit juga lanjutkan dari apa yang disampaikan Ipan terkait pemberdayaan. Indikator juga terkait penilaian daripada dana desa adalah keseimbangan. Misalnya bidang pembangunan sih berapa persen, pemberdayaan berapa persen. Kenapa demikian? Terus kemudian disampaikan oleh Pak Maman mengenai ketahanan pangan. Kalau tidak salah minimal 20% ya. Nah, ketahanan pangan di situ bukan kita melaksanakan pekerjaan fisik saja. Karena seperti kita ketahui bersama adalah pekerjaan fisik seperti saluran irigasi, drainase adalah sarana penunjang di situ. Karena tujuan daripada dana desa adalah untuk meningkatkan PADES, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat dan lain-lainnya sesuai dengan tujuan daripada SDGs di situ. Juga dengan pemberdayaan, bukan di bidang pembangunan tok lah gitu. Misalnya pemberdayaan terkait pertanian di situ bisa kompos, misalnya masyarakat diberdayakan bagaimana mengelola kompos, bagaimana bercocok tanam yang baik. Nah, itu juga termasuk ketahanan pangan di situ, karena di situ menunjang bagaimana supaya meningkatkan hasil pertanian tersebut. Nah, seperti itulah maksud daripada ketahanan pangan. Mungkin ini saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.